Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Apa kabar? Hari ini kita akan mau beribadah. Nah, sebelum kita mulai beribadah, ayo kita ikuti panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus juga hadir di rumah kita loh. Adik-adik sudah siap kan? Ia harus siap mengenakan baju yang rapih dan sopan. Kemudian adik-adik juga harus mengikuti instruksi kakak-kakak dengan penuh antusias. Adik-adik bisa menari, bisa melompat, bertepuk tangan saat memuji Tuhan. Ingat, selama ibadah, adik-adik harus fokus, tidak melakukan kegiatan yang lain. Dan yang paling penting, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu bertemu dengan adik-adik. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin saat pandemi ini kita nggak bisa bertemu kakak-kakak, guru sekolah minggu dengan adik-adik yang di rumah, tetapi kita mau bersama-sama untuk
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah saat ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan hadir di hati kami, biar Tuhan Yesus hadir di rumah kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami sukacita dan kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Bersyukur ya hari ini kita mau bersukacita karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh baik. Coba jempolnya diangkat, Tuhan Yesus baik. Kita mau bersukacita ya. Kita mau pujikan adalah sukacita. Di dalamku ada Yesus di dalammu. Kita pujikan pujian ini ya adik-adik. Kita siap-siap ya bergerak buat Tuhan. Atas
disembuhkan dari sakit penyakit. Kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau pujikan Jalan Serta Yesus. Kita mau bergerak lagi buat Tuhan ya. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik, shalom. Adik-adik, mari kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu ya. Tutup matanya, mari lipat tangannya. Kita berdoa meminta tuntunan sama Tuhan supaya firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati adik-adik semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami anak-anak sekolah minggu juga guru-guru sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau memberkati kami, hamba-Mu yang mau memberitakan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau urapi kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman ini boleh kami dengar, boleh kami sampaikan, supaya buat adik-adik kami sekolah minggu untuk belajar Tuhan, untuk melakukan firman ini. Kami siap Tuhan menerima firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang Tante Ambar mau bawakan cerita. Kemarin minggu yang lalu Koko Kevin memberitakan cerita tentang apa ya? Tentang Bapak Abraham. Ya, adik-adik mengerti cerita yang kemarin? Sekarang Tante Ambar mau cerita satu tokoh Alkitab, tetapi dia bukan Bapak Abraham, dia bukan Nuh, dia bukan Tuhan Yesus, tetapi dia namanya Bapak Ayub. Adik-adik tahu Bapak Ayub? Ini, simak ceritanya. Bapak Ayub ini berasal ya
dari bentar ya. Dari tanah Uz. Ya, dia berasal dari tanah Uz. Dan Bapak Ayub ini memiliki 10 anak. 10 anak. Yang 7 anaknya laki-laki dan yang 3 itu perempuan, ya. Nah, di sini Bapak Ayub seorang yang diberkati Tuhan yang luar biasa, ya adik-adik. Nah, di sini Bapak Ayub dia diberkati berkat sama Tuhan yang berlimpah-limpah dengan rumah yang besar, tanah saham yang sangat luas, dan dia tinggal di situ bersama anak-anaknya, bersama istrinya, bersama budak-budaknya. Dia banyak sekali budak-budak orang yang kerja di sana, sampai jumlahnya mungkin dia nggak kenal ya berapa jumlahnya yang kerja di situ, karena dia orangnya sangat diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ternaknya sampai dihitung itu sampai ribuan ya adik-adik ya. Kita susah ya kalau berhitung sampai 1000, 2000, 3000. Itu ternaknya macam-macam. Ada kambing, ada domba, ada sapi, ada lembu. Semuanya ada di situ. Termasuk dia itu orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Karena dia itu Bapak Ayub ini orangnya sangat jujur. Dia sangat taat kepada Tuhan. Dia sangat takut akan Tuhan. Dia melakukan kebenaran senantiasa ya adik-adik. Kita mau seperti Bapak Ayub, kita mau diberkati Tuhan, kita mau menjadi anak Tuhan yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Tuhan lindungi Bapak Ayub, Tuhan mau lindungi juga kita semuanya. Adik-adik di sini, tetapi Bapak Ayub dia selalu dekat sama Tuhan. Tuhan juga sangat sayang dengan Bapak Ayub. Demikian dalam kehidupan kita, Tuhan itu dekat dengan kita, dekat dengan adik-adik semuanya. Tuhan itu sangat sayang kepada kita, juga kepada adik-adik semuanya ya. Karena Tuhan membanggakan kita sebagai anaknya, seperti Bapak di surga membanggakan Ayub juga, karena dia adalah anaknya yang selalu dipelihara, sangat diberkati, yang berlimpah-limpah. Nah di sini tetapi bukan itu aja adik. Bapak Ayub itu mengalami pencobaan. Pencobaan itu datangnya dari mana? Dari si iblis. Dia selalu ingin mengganggu dalam kehidupan Bapak Ayub ini, sehingga rumahnya sampai habis ya, kekayaannya sampai habis. Bapak Ayub sangat menderita. Terus anak-anaknya sampai meninggal adik-adik, sampai dipanggil Tuhan. Terus Bapak Ayub sendiri dia sampai menderita sakit penyakit, yaitu sakit kulit. Sakit kulit itu sakitnya luar biasa. Dia gatal-gatal, dipenuhi borok-borok di sekujur tubuhnya, sampai merah-merah semua adik-adik ya. Sampai kalau kayak kita, kalau lagi gatal digigit nyamuk atau semut, kita kasih minyak kayu putih atau minyak angin, atau kita garuk sebentar saja sudah hilang. Tetapi kalau Bapak Ayub ini, luka-lukanya itu merah sampai digaruk gak bisa hilang. Terus sampai dia gak tahan, sayang karena ini kulitnya luka, digaruk terus sampai luka. Dia sampai nggak tahan dengan gatalnya, nggak hilang-hilang. Dia sampai ambil pecahan beling, yaitu seperti piring, gelas, sampai buat menggaruk adik-adik. Coba bayangin rasanya gimana kalau kita kena pecahan beling itu sedikit. Kalau mama papa bilang hati-hati ya kalau bawa gelas, takutnya pecah. Kalau ada pecah, jangan deket-deket, jauh-jauh, takutnya kena ya. Ya, begitu adik-adik. Tapi dia itu tidak pernah marah Bapak Ayub ini. Tidak pernah dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, yang menimpa dalam dirinya, rumahnya habis, anak-anaknya meninggal, terus
ternak-ternaknya habis, dia jatuh terpuruk, tapi dia tetap tidak pernah marah. Dia sakit sampai nyawanya pun hampir hilang, tetapi dia tidak pernah marah, adik-adik. Di sini mau nggak belajar seperti Bapak Ayub? Kita belajar mengalami masalah, kita nggak boleh sebentar marah, sebentar emosi. Kita harus belajar seperti Bapak Ayub. Dia benar-benar taat melakukan perintah Tuhan. Dia benar-benar takut akan Tuhan. Kita di sini harus belajar taat, ya. Kita belajar seperti Ayub, dia saleh, dia jujur, dia melakukan kebenaran. Amin, adik-adik. Ya, di sini tetapi Tuhan mendengar, Tuhan tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ayub. Tapi Tuhan itu sudah menolong lagi, adik-adik ya, menolong Bapak Ayub lagi. Dia memulihkan berkali-kali lipat kekayaannya. Amin, adik-adik. Dia berikan anak-anak yang lahir lagi. Dia kasih keturunan lagi. Terus dia dikasih ternak lagi, kekayaannya berlipat-lipat. Istrinya yang kemarin itu dia marah, dia bersungut-sungut, tetapi istrinya tahu kalau suaminya itu benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, dari situ istrinya pun juga biar tahu kalau Tuhan tidak tinggal diam, ya. Biar Bapak Ayub ini menjadi saksi, ya, kalau Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Seperti apapun yang terjadi hari-hari ini, kita harus belajar seperti Bapak Ayub, kita belajar taat kepada Tuhan. Seperti sekarang ini, kesusahan karena adanya virus corona, pandemi ini, kita kan nggak boleh keluar kemana-mana, adik-adik. Nah, di situ kita harus belajar sabar. Kita harus minta kekuatan sama Tuhan. Kita biar minta sama Tuhan, kita diberi perlindungan. Kita taat sama pemerintah, ya. Kita nggak boleh gabung sama berkumpul sama teman-teman kita yang jumlahnya banyak. Kita nggak boleh. Kita harus pakai masker, rajin cuci tangan, ya, rajin olahraga, ya adik-adik, seperti main sepeda, ya, beraktivitas. Kita makan makanan yang sehat, kita makan yang bervitamin supaya imun tubuh kita naik. Tuhan pasti pelihara. Tuhan memberkati orang tua kita, pekerjaan orang tua kita. Hari-hari ini di luar sana banyak orang yang susah, ya adik-adik, ya. Ada masalah karena pekerjaan, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan mata pencaharian. Kita bersyukur di sini kita masih dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, seumpama hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita, kita pun harus belajar mengucap syukur. Kita nggak boleh marah sama Tuhan, kita nggak boleh pokoknya dendam atau gimana sama Tuhan. Kita nggak boleh. Kita harus belajar mengucap syukur apapun yang terjadi. Biarlah Tuhan cepat memulihkan negeri ini. Tuhan cepat menolong masalah setiap kita. Terima kasih adik-adik. Di sini firman Tuhan ada di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22, ya adik-adik. Nanti dibaca di rumah, ya. Soalnya ayatnya sangat panjang. Nanti dibaca lagi di rumah. Terus di sini Tante Ambar ada ayat hafalan. Yuk kita lihat yuk. Di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Mari kita baca ya adik-adik. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Mari kita ulang lagi adik-adik. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan
firman Allah dan memeliharanya. Amin adik-adik. Ini ayat hafalan dihafalin ya. Dan kita belajar melakukan firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang di dalam ayat hafalan ini juga kita belajar juga firman Tuhan yang tadi kisah Bapak Ayub. Kita belajar sabar, kita belajar taat, dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik, biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami anak-anak sekolah minggu sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita akan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati, biarlah adik-adik sekolah minggu kami boleh Tuhan pelihara, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kepintaran, kecerdasan. Kami yakin dan percaya apa yang dikerjakan adik-adik kami boleh berhasil. Biarlah adik-adik kami boleh belajar seperti Bapak Ayub, taat akan perintah Tuhan, taat akan kepada firman Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami, hidup adik-adik sekolah minggu boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu kami, juga guru-guru. Tuhan Engkau tolong, Engkau tidak tinggal diam, karena Tuhan adalah Allah kami adalah anak Tuhan yang Tuhan banggakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur dengan adik-adik yang sangat setia untuk beribadah kepada Tuhan. Memberkati kesehatan buat adik-adik kami sekolah minggu Tuhan. Tutup bungkus mereka semuanya oleh dalam darah-Mu Tuhan Yesus. Segala virus-virus yang ada Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya adik-adik kami dalam keadaan sehat semuanya, dan keluarga adik-adik sekolah minggu kami, orang tua mereka, Tuhan Yesus juga tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Saudara-saudara mereka Tuhan memberkati, tutup bungkus mereka oleh kuasa darah Yesus. Tuhan memberkati pekerjaan orang tua, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Apa menjadi kerinduan adik-adik kami, Tuhan memberikan yang terbaik, masa depan yang luar biasa dalam Tuhan. Engkau memberkati Tuhan jiwa-jiwa Tuhan menangkan melalui adik-adik kami sekolah minggu ini. Biarlah keluarga mereka yang belum percaya kepada Tuhan boleh diselamatkan bersama kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami, ibadah kami pada hari ini. Dari awal sampai selesainya ini di dalam tangan Tuhan. Kau memberkati guru-guru sekolah minggu yang melayani pada hari ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, biar kami mampu untuk senantiasa bersabar. Kami bertekun terus di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan yang berkehendak, Tuhan Yesus yang menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik, sampai jumpa nanti ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.